Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khulqil azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik hidayahnya, kasih sayangnya, sehingga kita semua masih digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga senantiasa bisa mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya dengan diniati lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam barokah yang sempurna semoga tercurah keharibaan beliau reformis akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan umumnya seluruh anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini kita bersama-sama masih dikaruniai kekuatan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib yang sunnah. Semoga seluruh amaliyah kita ini di bulan suci Ramadan ini juga ke depan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin istiqomah dan meningkat di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini semoga bagikan kampus yang bisa membentuk kita semua menjadi orang yang muttaqin, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah muttaqin faqad fazal muttaqun. Itulah orang-orang yang bahagia baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat hadakumullah, ketika hati kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita semakin istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya hati kita betul-betul bersih, tauhid kita betul-betul membaca, yang sehingga semakin mengenal Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya semakin mengenal kekurangan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah dan Rasulnya, dosa kepada umat masyarakat, dosa terhadap keluarga, bahkan dosa terhadap makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Maka semakin kita mengetahui kelemahan kita, kekurangan kita, maka hati kita sadar bahwa zat yang maha suci, zat yang maha sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, mengenal jati dirinya, mau mengkaji diri, melihat siapa kita, memahami kelemahan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita, bahkan dosa-dosa kita, baik yang telah lampau, baik dosa yang jelas, yang tidak jelas, maka disitulah tambah keyakinan kita bahwa hanya satu zat yang maha sempurna, maha di atas maha, maha Rahman dan Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut niscaya mengenal Sang Pencipta. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan orang-orang yang sudah belajar mengenal Allah,
tentunya mempunyai hambatan dan mempunyai ujian. Di antara ujian-ujian yaitu termasuk gemerlapnya dunia, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Ketika hati kita ada rasa cinta kepada dunia, maka otomatis nilai kecintaan kita kepada Allah berkurang. Bahkan bisa jadi semakin pudar, bahkan bisa juga musnah. Oleh karenanya, kita hidup di dunia memang perlu dunia. Kita hidup di muka bumi ini butuh dunia. Tapi kita harus bisa mengarahkan bahwa dunia yang kita miliki itu adalah kita jadikan wasilah, kita jadikan pelantaraan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika makin kita cinta kepada dunia, otomatis makin pudarlah kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Bahkan bisa menjadi hambatan atau hijab atau penghalang antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditegaskan ad-dunya mata'ul hurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tiada kehidupan dunia kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Dunia berbentuk materi, ekonomi, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Itu boleh kita miliki. Dulu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sosok Nabi yang kaya raya, hartanya melimpah di mana-mana, bahkan dia seorang raja. Raja manusia juga bisa merajai makhluk gaib yaitu jin. Tapi ternyata Nabi Allah Sulaiman adalah sosok Nabi yang zuhud, yang tidak, hatinya tidak sedikit pun tidak cinta kepada dunia. Karena ketika dunia tidak diarahkan kita di jalan Allah, dunia tidak didonasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita miliki bisa bernilai duniawi yang akan melaknati kita, akan menjadi hambatan untuk perjalanan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan menjadi suatu tanggung jawab yang sangat berat besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ila ma kana lillah. Dunia seisinya itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dunia yang diarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika hati kita semakin yakin kepada Allah, semakin belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang kita punya, lahir batin kita, jiwa raga kita, kita arahkan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jalan fisabilillah, yang sehingga di dunia kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga besok di yaumil qiyamah kita akan mendapat kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika hati kita sudah dikuasai oleh nafsu-nafsu negatif, maka semakin kita cinta kepada dunia, dan otomatis kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya ketika hati kita semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin yakin kepada bagaimana kehidupan hakiki, yaitu kehidupan akhirat, yang kehidupan yang tidak penuh dengan tipuan, maka insya Allah dunia yang kita pegang itu akan dibelanjakan, didonasikan ke jalan yang dianjurkan Allah, jalan yang dicintai Allah, jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hati kita, di dalam hati kita ada cinta kepada dunia, maka itu termasuk awal kerusakan iman kita, kerusakan tauhid kita, sehingga ibadah kita menjadi rusak. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah awal daripada kerusakan
untuk kita semua. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, sayati ala ummati zaman yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunal hayata wa yansawnal maut, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab, yuhibbunal kusura wa yansonal kubur, yuhibbunal khalqa wa yansonal khaliq. Akan datang suatu zaman pada umatku, yaitu cinta kepada perkara 5 dan melalaikan, lupa terhadap perkara 5. Pertama, yuhibbunad dunya wa yansonal akhirah. Cinta kepada dunia, berlomba-lomba mencari dunia dengan menghalalkan 1000 cara, tapi melupakan, melalaikan akhirat, yaitu kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Cinta kepada kehidupan, tapi melupakan mati. Jadi seolah-olah hidup selamanya, menghalalkan segala cara, tahu halal, tahu haram, dengan jalur apapun ditempuh demi kehidupan dunia, biar sukses karirnya dan lain sebagainya. Kalau perlu sikut kanan kiri, hujat sono sini, tapi ingat, wayan sonan maut, padahal siapapun orangnya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansonal hisab. Cinta kepada harta benda, menumpuk-menumpuk, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang kita punya yang berbentuk materi, pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asal kita dapat itu materi, harta benda, dan dibelanjakan di jalur yang bagaimana? Dari sinilah. Yang keempat, yuhibbunal kusura wa yansunal kubur. Cinta kepada berlomba-lomba, bermegah-megahan, rumah dan lain sebagainya, tapi melupakan alam kubur yang pasti nyata. Yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansonal khaliq. Cinta kepada makhluknya Allah, cinta keluarga, anak dan lain sebagainya, tapi melupakan sang pencipta. Cinta kepada makhluknya Allah, cinta kepada ciptaannya Allah, tapi melupakan sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, menimpa di dalam hati kita, itulah orang-orang yang celaka. Sangat celaka. Walaupun di dunia kelihatan megah, kelihatan mewah, tapi besok dia memiliki kiamat sangat berat tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Permisa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga dengan kita melaksanakan perintah Allah, kita beramaliyah di bulan suci Ramadan, kita senantiasa dapat taufik hidayah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita punya kita arahkan, didonasikan ke jalur Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi aset akhirat. Itulah orang-orang yang bahagia di dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, selamat menjalankan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan buka kita buka yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Awal hingga akhir semua salah dan hilah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Amin ghadha zaman radallahu an-nadrah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.